Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Sadaqallahul azim. Ayat 12 menjelaskan adanya atas apa yang telah diberikan kepadanya dari karunia-Nya, karena sesungguhnya hanya kepada Allah lah yang patut untuk mendapatkan puji dan syukur itu. Lanjutnya ayat 13. Ayat 13 ini menjelaskan bahwa di dalam ayat ini menjelaskan tentang pengalaman hikmah oleh Luqman serta pelestariannya kepada anaknya. Hal ini mencerminkan kesyukuran beliau atas anugerah yang diberikan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, atau siapa saja diperintahkan untuk merenungkan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Luqman serta mengingatkan orang lain. Ayat ini berbunyi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia dari saat ke saat menasihatinya bahwa, wahai anakku sayang, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan jangan juga mempersekutukannya sedikit persekutuan apapun, lahir maupun batin. Selanjutnya ayat 14. Ayat 14 ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya agar berbakti dan bertaubat kepada kedua orang tuanya, karena sesungguhnya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, ditambah kelemahan di janin. Kemudian setelah lahir menyusuinya selama 2 tahun. Maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tuamu.
Luqman memberitahukan kepada anaknya agar ia selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, apalagi dengan ibunya yang telah mengandungnya selama 10 bulan dalam keadaan lemah, dan juga mengingatkan agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tuanya. Selanjutnya ayat 15. Ayat 15 ini menjelaskan, dan walaupun engkau berbakti kepada orang tuamu dan berlaku baik kepada keduanya, namun jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah selainnya, maka janganlah engkau mengikuti dan menyerah kepada paksaan mereka itu. Dan dalam hal itu hendaklah engkau tetap paksakan mereka itu. Dan dalam hal itu hendaklah engkau tetap menguji dan menghormati dan menghubungi mereka dengan baik, normal dan sopan, dan ikutilah jalan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kembali taat dan bertobat kepadanya. Jadi apabila kedua orang tuamu menyuruhmu atau memaksamu untuk keluar dari agama Islam, janganlah engkau mengikutinya sehingga kamu tetap pada agama Islam. Akan tetapi jangan sampai kamu membenci kedua orang tuamu. Selanjutnya ayat 16. Ayat 16 ini menjelaskan, adapun nasihat tersebut seperti halnya berikut. Hai anakku, sesungguhnya perbuatan baik dan perbuatan buruk itu sekalipun beratnya hanya sebiji sawi, lalu ia berada di tempat yang paling tersembunyi dan paling tidak kelihatan, seperti di dalam batu besar, atau di tempat yang paling tinggi seperti di langit, atau tempat yang paling bawah seperti di dalam bumi. Niscaya hal ini akan dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, yaitu ada hari pembalasan ketika Allah meletakkan timbangan amal perbuatannya. Apabila amalnya baik, maka balasannya juga baik, dan apabila amalnya buruk, maka balasannya pun juga buruk. Selanjutnya ayat 17. Ayat 17 ini menjelaskan nasihat Luqman di atas menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal soleh, yang puncaknya adalah sholat serta amal-amal kebaikan yang tercermin dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Juga nasihat kedua berupa perisai yang membentangi seseorang dari kegagalan, yaitu sabar dan tabah. Menyuruh mengerjakan ma'ruf mengandung pesan untuk mengerjakannya, karena tidaklah wajar menyuruh sebelum diri sendiri. Mengerjakannya demikian juga melarang kemungkaran, menuntut agar yang melarang terlebih dahulu mencegah dirinya. Selanjutnya ayat 18. Ayat 18 ini menjelaskan, kemudian ia mengingatkan kepada anaknya akan hal-hal itu, diantaranya yaitu, janganlah kamu memalingkan muka kamu terhadap orang-orang yang kamu berbicara dengannya, karena sombong dan meremehkannya, akan tetapi hadapilah mereka dengan muka yang berseri-seri dan gembira, tanpa rasa sombong dan tinggi diri. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan menyombongkan diri, karena sesungguhnya hal itu adalah cara jalan orang-orang yang angkara murka dan sombong, yaitu mereka yang gemar melakukan kekejaman di muka bumi ini dan suka berbuat zalim terhadap orang lain. Selanjutnya ayat 19. Ayat 19 ini menjelaskan, menurut Al-Maraghi menjelaskan, dan berjalanlah dengan langkah yang sederhana, yakni tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Akan tetapi berjalanlah engkau dengan wajar, tanpa dibuat-buat dan juga tanpa pamer, menunjukkan sikap rendah diri atau sikap tawadu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.